Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dimas Prabowo dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif offering B3. Ingin menjelaskan tentang proses reversible atau proses irreversible dan proses kompresi serta ekspansi yang reversible. Baik, kita masuk ke proses reversible atau proses irreversible, yaitu dimana berapa pada mesin mobil dan turbin gas atau uap menghasilkan kerja yang maksimal, dan alat yang menyita pekerjaan seperti kompresor, kipas, pompa menghabiskan lebih sedikit pekerjaan ketika proses yang dapat dibalik digunakan alih-alih irreversible. Proses reversible adalah proses ideal yang tidak pernah terjadi, sedangkan proses irreversible adalah proses alami yang umumnya dikemukakan di alam. Proses termodinamika reversible jika proses tersebut dapat kembali ke keadaan semula, sehingga sistem dan lingkungan kembali ke keadaan semula tanpa perubahan lain di tempat lain di alam semesta. Ini berarti baik sistem dan lingkungan dikembalikan ke keadaan awal pada akhir proses terbalik. Siklus Stirling. Pada gambar di atas, sistem telah mengalami perubahan dari keadaan satu ke keadaan kedua. Proses reversible dapat membalik sepenuhnya dan tidak ada jejak yang tersisa yang menunjukkan bahwa sistem telah mengalami perubahan termodinamika. Selama proses reversible, semua perubahan dalam kondisi yang terjadi dalam sistem berada dalam keseimbangan termodinamika salah satu sama lainnya, yaitu proses reversible secara ilmiah. Proses ini dapat dibalik secara internal jika tidak ada irreversibilitas yang terjadi dalam batas-batas sistem. Dalam proses ini, suatu sistem mengalami melalui serangkaian keadaan keseimbangan. Dan ketika keadaan proses berbalik, sistem melewati persis kondisi keseimbangan yang sama sambil kembali ke keadaan awal. Proses reversible secara eksternal. Dalam proses reversible secara eksternal, tidak ada irreversibilitas yang terjadi di luar batas sistem selama proses. Perpindahan kalor antara reservoir dan sistem adalah proses yang dapat dibalik secara eksternal jika permukaan kontak antara sistem dan reservoir berada pada suhu yang sama. Suatu proses dapat dibalik hanya jika memenuhi dua syarat. Gaya dissipatif harus tidak ada. Prosesnya harus terjadi dalam waktu kecil yang tak terbatas. Dengan kata sederhana, proses yang dapat membalikkan keadaan sepenuhnya adalah proses reversible. Ini berarti bahwa sifat-sifat akhir sistem dapat dengan sempurna kembali ke sifat-sifat aslinya. Proses ini dapat dibalik sempurna hanya jika perubahan dalam proses sangat kecil. Dalam situasi praktis, tidak mungkin untuk melacak perubahan yang sangat kecil ini dalam waktu yang sangat kecil. Maka proses reversible juga merupakan proses yang ideal. Perubahan yang terjadi selama proses reversible berada dalam keseimbangan satu sama lain. Sedangkan proses irreversible yaitu adalah hasil dari menyimpang dari kurva, sehingga mengurangi jumlah keseluruhan usaha yang dilakukan. Proses irreversible adalah proses termodinamika yang menyimpang dari keseimbangan dalam hal tekanan dan volume. Itu terjadi ketika tekanan atau volume suatu sistem perubahan secara dramatis dan instan, sehingga volume atau tekanan tidak memiliki waktu untuk mencapai keseimbangan. Contoh klasiknya dari proses irreversible ialah melepaskan volume gas tertentu ke dalam ruangan hampa. Dengan melepaskan tekanan pada sampel yang memungkinkannya untuk menempati ruang yang besar, sistem dan sekitarnya tidak berada dalam keseimbangan selama proses ekspansi. Di sini ada sedikit usaha yang terjadi, namun ada persyaratan usaha yang signifikan. Dengan jumlah disipasi energi yang sesuai saat kalor mengalir ke lingkungan, ini untuk membalikan proses. Reversible merupakan proses seperti keseimbangan atau kuasi equilibrium proses, di mana proses yang dapat dibalik arahkan dinamakan proses reversible. Proses reversible adalah murni dan bersifat hipotesis.
Berbagai proses yang idealisasikan sebagai proses reversibel ialah: 1. Tekanan tidak ada gesekan internal atau mekanis. Kedua, perbedaan suhu dan tekanan antara zat kerja dan lingkungan harus infinitesimal. Ketiga, pemampatan atau pemuaian yang terbatas. Keempat, aliran arus listrik melalui tahan adalah 0. Kelima, reaksi kimia yang terbatas. 6. Magnetisasi polarisasi. Ketujuh, pencampuran dua sampel zat yang sama pada keadaan yang sama. Proses termodinamik yang berlangsung secara alami seluruhnya disebut proses irreversible atau irreversible process. Proses tersebut berlangsung secara spontan pada satu arah tetapi tidak pada arah sebaliknya. Proses yang tidak dapat dibalikkan arahnya dinamakan proses irreversible. Contohnya, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Apakah yang dimaksud dengan entropi? Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel selama adalah kalor yang diserap sistem dan lingkungannya dibagi suhu mutlak. Sistem tersebut disebut T. Entropi adalah fungsi keadaan, nilainya pada suatu keadaan. Keseimbangan dapat dinyatakan dalam variabel-variabel yang menentukan keadaan sistem. Asas kenaikan entropi dapat dinyatakan bahwa entropi selalu naik pada tiap proses irreversibel. Karena itu, dapat dikatakan bahwa entropi dari suatu sistem terisolasi sempurna selalu naik tiap proses irreversibel. Dalam proses adiabatik, D, Q adalah 0, sama dengan 0. Dan proses adiabatik irreversibel ialah D, QR sama dengan 0. Oleh karena itu, dalam proses adiabatik reversibel adalah DS sama dengan 0. Atau berarti bahwa entropi S tetap. Proses demikian ini disebut pula sebagai proses isentropik. Jadi, D, QR sama dengan 0 dan DS sama dengan 0 adalah proses isotermal reversibel suhu T tetap sehingga perubahan entropi. Untuk melaksanakan proses semacam ini, maka sistem dihubungkan dengan sebuah reservoir yang suhunya berbeda. Jika arus panas mengalir masuk ke dalam sistem, maka QR position dan entropi sistem naik. Jika arus panas keluar dari sistem QR negatif dan entropi sistem turun. Contohnya seperti proses isotermal reversibel ialah perubahan fase pada tekanan tetap, arus panas yang kedalaman sistem persatuan massa atau per 0 per mol massa yang dengan panas transformasi 1 sehingga perubahan entropi jenisnya. Jika dalam suatu proses terdapat arus panas antara sistem dengan lingkungannya secara reversibel, maka hakikatnya suhu sistem dan suhu lingkungan adalah sama. Besar arus panas ini yang masuk ke dalam sistem atau yang masuk ke dalam lingkungan di setiap titik adalah sama, tetapi harus diberi tanda yang berlawanan. Karena itu perubahan entropi lingkungan sama besar, tetapi berlawanan tanda dengan perubahan entropi sistem dan jumlahnya menjadi 0. Sebab sistem bersama dengan lingkungannya membentuk dunia, maka boleh dikatakan bahwa entropi dunia adalah tetap. Hendaknya diingat bahwa pernyataan ini berlaku untuk proses reversibel saja. Keadaan air proses irreversibel itu dapat dicapai dengan ekspansi reversibel. Dalam ekspansi semacam ini usaha luar harus dilakukan karena tenaga dalil sistem tetap, maka harus ada arus panas yang mengalir ke dalam sistem yang sama besarnya. Dengan usaha luar tersebut, entropi dalam gas dalam proses reversibel ini naik, dan kenaikan ini sangat dengan kenaikan dalam proses sebenarnya yang irreversibel, yaitu ekspansi bebas. Bagaimana asas kenaikan entropi? Hukum keseimbangan atau kenaikan entropi menyatakan bahwa panas tidak bisa mengalir dari material yang dingin ke yang lebih panas secara spontan, karena entropi adalah tingkat keacakan energi. Jika satu ujung material panas dan ujung satunya dingin,
dikatakan tidak acak karena ada konsentrasi energi. Contoh misalkan di titik A panas sedangkan di titik B itu dingin. Itu tidak terjadi atau tidak dikatakan dengan secara acak karena konsentrasi energi entropinya itu merupakan entropi rendah. Setelah rata menjadi hangat dikatakan entropinya naik. Dalam pembahasan proses-proses irreversible dalam pasal terdahulu didapatkan bahwa entropi dunia selalu naik. Hal ini juga benar untuk semua proses irreversible yang sudah dapat dianalisa. Kesimpulannya, ini dikenal sebagai asas kenaikan entropi dan dianggap sebagai bagian dari hukum kedua termodinamika. Asas ini dapat dirumuskan sebagai entropi dunia selalu naik pada setiap proses irreversible. Jika semua sistem yang berinteraksi di dalam suatu proses di lingkungan dengan bidang adiabatik yang tegar, maka semua itu membentuk sistem yang terisolasi sempurna dan membentuk dunianya sendiri. Karena itu, reversible yang terjadi dalam sistem itu, sementara itu entropi tidak dapat berubah dalam sistem yang terisolasi jika sistem itu mengalami proses reversible. Masuk ke proses kompresi dan ekspansi yang reversible, yaitu pengaturan silinder piston yang beroperasi pada siklus Carnot. Dalam contoh lain, pertimbangkan pengaturan silinder piston motor atau kendaraan yang ditujukan yang bekerja pada siklus Carnot. Ini juga merupakan mesin panas, di mana gas digunakan sebagai fluida kerja. Dalam pengaturan ini, 4 proses yang dapat dibalik seluruhnya terjadi dalam sebuah silinder. Proses reversible menjadi 4 proses, yaitu sebagai proses 1 yaitu proses isothermal reversible, di mana proses isothermal reversible panas ditransfer ke atau dari reversible ke reservoir suhu tinggi. Proses kedua yaitu proses adiabatik reversible, di mana proses adiabatik fluida kerja menurun dari suhu tinggi ke suhu rendah. Proses ketiga yaitu proses isothermal reversible, yaitu proses isothermal di mana panas dipindahkan ke atau dari reservoir suhu rendah. Proses keempat yaitu proses adiabatik reversible, di mana yang menyelesaikan siklus adalah proses adiabatik reversible. Dalam proses ini, suhu fluida kerja meningkat dari suhu rendah ke suhu tinggi. Di sini poin utama yang harus dibuat ialah bahwa siklus Carnot terlepas dari substansi kerja selalu memiliki 4 proses dasar yang sama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan tetap stay at home. Jaga kesehatan Anda selalu, karena kesehatan itu nomor 1. Kesehatan itu utama. Kedua yaitu keluarga, di mana keluarga untuk tempat berkumpul dan tempat beristirahat. Ketiga, jaga kesehatan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.